1 Januari 2023 yang menandai awal tahun baru telah berlalu. Hiruk-pikuk tuntutan reshuffle kabinet yang semula terdengar keras mulai sayup-sayup meredah. Apakah ini pertanda orang-orang terdekat Presiden Jokowi sudah mengetahui bahwa sebenarnya Pak Jokowi sudah tak berhasrat lagi untuk mereshuffle kabinetnya? Saya pikir tidak. Presiden Jokowi bukanlah presiden yang kalau mau bersikap hanya berdasarkan suasana batinnya sendiri, melainkan semata karena kebutuhan yang mendesak dan yang diketahuinya dari kehendak mayoritas rakyat. Masalah pertanian misalnya, beberapa hari sebelumnya saya mencoba menghubungi beberapa menteri terdekat Presiden Jokowi dan mengemukakan tentang problem para petani di daerah yang selalu tidak beruntung dan menjadi korban kebijakan pemerintah, dalam hal ini Menteri Pertanian. Bagaimana bisa tiap musim panen para petani padi panennya berlimpah, namun harganya bisa murah karena permainan tengkulak. Namun anehnya harga beras di pasaran justru harganya tinggi. Bulog tidak mau menerima hasil panen padi dari petani jika stoknya terbatas. Padahal tidak semua petani sawahnya berhektar-hektar, hingga padinya bisa beratus-ratus atau beribu-ribu ton. Harga pupuk dan obat hama padi selain mahal juga sering langka, sulit didapat petani. Ada kartu tani untuk beli pupuk subsidi, pengaturannya juga sering kacau. Orang yang sudah mati kartunya masih bisa digunakan tuan tanah yang sawahnya berhektar-hektar. Sedangkan petani yang sawahnya sedikit malah tidak mendapatkannya. Akibatnya petani kecil tidak mendapatkan keadilan. Ongkos produksi sawah membengkak, sedangkan harga jual padi ketika panen tiba harganya anjlok. Ini fakta real yang terjadi di lapangan. Karena istri saya sendiri mulai 2 tahun ini juga bertani di Subang. Dan saya meski tidak mencangkul, tidak menanam, tapi selalu mengikuti perkembangan kehidupan para petani. Jika saya ada waktu senggang di luar aktivitas profesi advokat dan kegiatan politik saya di Bandung dan Jakarta. Presiden Jokowi tak seberapa lama pun tiba di Subang dan banyak bertanya pada warga yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan pedagang. Di Kabupaten Subang ini sangatlah pasti Presiden Jokowi mendengar langsung suara para petani dan pedagang. Dan apa yang saya sampaikan pada beliau melalui beberapa menterinya pastilah sesuai kenyataan di lapangan. Namun bukannya Menteri Pertanian yang selama ini tentunya sangat tahu kondisi real petani di lapangan membantu para petani untuk terhindar dari kerugian di masa-masa panen padi ke depan, tetapi malah gila-gilaan mau membantai petani melalui impor beras. Menurut data yang saya baca dari Badan Pusat Statistik BPS, Indonesia mengimpor beras sebanyak 301,7 ribu ton pada periode Januari hingga Oktober 2022 yang nilainya mencapai 137,40 juta US dollar. Dan Perum Badan Urusan Logistik Bulog mengatakan sebanyak 3.000 ton beras impor bakal masuk ke Indonesia pada Februari 2023 yang didatangkan dari Thailand, Vietnam, Myanmar, dan Pakistan. Selain itu, Bulog juga sudah menaikkan kontrak impor. Gila, saya pikir ini menteri dari perwakilan Nasdem ini mengikuti bisikan siapa? Presiden Jokowi ataukah Surya Paloh? Kalau mengikuti instruksi Presiden Jokowi, rasanya sangat mustahil. Pun demikian dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Bagaimana bisa menteri dari perwakilan Nasdem ini masih bertengger di jajaran kabinet? Masih kurang apa lagi? Rakyat membelejeti tumpukan dosa-dosa besar politiknya. Data identitas pribadi jutaan rakyat yang sangat rahasia, bocor dan diperjualbelikan secara bebas oleh para hacker luar negeri. Penipuan dan perjudian online marak di mana-mana hingga banyak rakyat stres, putus asa dan gantung diri. Seperti banyaknya korban pinjaman online yang terus diintimidasi. Semua modus kejahatan ini berawal dari komunikasi seluler. Namun, apakah Menkominfo mau bertanggung jawab secara moral terhadap itu semua? Tidak. Mereka berdua ini layak untuk direshuffle, bahkan sangat layak dan sangat mendesak. Selain itu tentunya beberapa menteri dan wakil menteri yang tidak layak lagi mengemban tugas juga seharusnya sesegera mungkin untuk direshuffle. Sebab jika tidak maka Indonesia akan segera digulung oleh badai resesi ekonomi dunia 2023.
Kasihan sekali menteri-menteri lainnya yang sudah banting tulang, peras otak, peras keringat, hingga larut malam pun masih melayani diskusi dengan saya, meskipun hanya melalui WhatsApp. Presiden Jokowi yang visioner dan pekerja keras itu semestinya dibantu dengan kerja-kerja keras. Presiden Jokowi yang visioner dan pekerja keras itu semestinya dibantu dengan kerja-kerja keras dan cerdas oleh para pembantunya, para menteri. Jangan malah dibiarkan dibantai nama baiknya hanya karena kebijakan oknum menteri yang salah kaprah. Saya sebagai bagian dari rakyat kecil yang non-stop mengikuti perkembangan keadaan negeri dari periode ke periode, dari presiden ke presiden sejak tahun 1996 sampai 2023 ini. Sudah berulang kali saya mengingatkan presiden untuk sesegera mungkin mereshuffle kabinetnya yang tidak cakap bekerja. Didengar dan dilaksanakan syukur, tidak didengar dan tidak dilaksanakan juga tidak jadi masalah. Toh rakyat kecil seperti saya sudah terbiasa dibontang-banting oleh sebuah kebijakan yang kasar dan tak berkeadilan. Pak Presiden Jokowi, sekali lagi saya sampaikan bahwa masih banyak stok calon menteri dan wakil menteri yang bisa Bapak andalkan. Mohon pertimbangkan mereka untuk diakomodir dalam kabinet. Ada Budiman Sujatmiko, aktivis 98 yang jadi bintang perlawanan di peristiwa kerusuhan kudeta 27 Juli, Kuda Tuli 1996. Ada Adiana Pitupulu, aktivis 98 yang banyak memakan asam garam perjuangan mengadvokasi rakyat. Saya dengar kawan aktivis 981 ini paling malas untuk masuk kabinet. Bapak harus mulai memaksanya untuk masuk kabinet demi kepentingan negara. Ada Rai Rangkuti, aktivis 98 yang selalu tampil sederhana namun memiliki pemikiran-pemikiran luar biasa. Ada Haidar Alwi, tokoh relawan pendukung Pak Jokowi yang menurut observation email hashtag platform Google dengan sampel 100 figur mendapatkan tagar 75,18% menginginkannya masuk kabinet. Kenapa tidak Pak Presiden pertimbangkan semua ini agar Bapak semakin kuat memimpin Indonesia karena ditopang orang-orang yang benar-benar siap bekerja. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Saiful Huda Ems yang disadur dari redaksi Indonesia.com dengan judul Menteri-Menteri Nasdem yang tak tahu diri. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.